Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Masih untung bisa pulang dan dibantu lagi pemulangannya sama KBRI Phnom Penh. Coba kalau nggak bisa pulang misalnya, sekap, terpenjara, dan tersiksa di Kamboja. Nah, buat Anda yang mau kerja Kamboja, hati-hati. Hati-hati bro, makin banyak penipuan. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan Insight Uktaf. Di video kali ini saya mau update berita saja ya tentang adanya pemulangan WNI korban penipuan kerja di Kamboja. Kok makin banyak aja sobat-sobat WNI yang kena tipu nih? Jadi secara total udah mencapai 172 orang pekerja migran atau PMI yang menjadi korban human trafficking atau kalau bahasa Indonesia tindak pidana perdagangan orang alias TPPO yang kembali dipulangkan dari Kamboja. Setelah waktu yang bulan Agustus lalu, tempo hari itu KBRI juga udah mulangin sekitar 240-an PMI. Nah, kata KBRI, kasus penipuan kerja di Kamboja ini tuh udah menjadi darurat nasional Indonesia loh. Bahaya. Yang baru aja kejadian, KBRI Phnom Penh dan Direktorat Perlindungan WNI ya dari Kementerian Luar Negeri itu kembali mulangin 52 PMI pekerja migran bermasalah hari Minggu lalu, tanggal 23 Oktober ya. Jadi ini adalah pemulangan gelombang kedua yang dilakukan sama KBRI selama bulan Oktober. Nah, sebelumnya tanggal 13 ada 20 PMI yang berhasil dipulangkan ke Indonesia. Begitu kata Sekretaris Pertama Pelaksana Fungsi Perlindungan WNI, nah KBRI Phnom Penh, Ibu Rosi Anjani. Adapun 52 dan 20 PMI bermasalah yang dipulangkan di bulan Oktober ini tuh baru dari sebagian aja. Dari rencananya ada total 172 PMI bermasalah yang kasusnya lagi ditangani sama KBRI. Nah ini gara-gara banyak-banyak pihak di Kamboja yang manfaatin kesulitan ekonomi lah after pandemi ya. Setelah COVID ya situasinya memang lagi sulit. Terus mereka tuh nawarin iming-iming pekerjaan di Kamboja dengan gaji besar, proses rekrutmennya instan, jalur ekspres, nggak perlu syarat macam-macam. Tapi kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal. Ya, jadi dalam hal ini semua elemen masyarakat tuh harus terlibat lah dalam melakukan pencegahan agar sobat-sobat kita di Indonesia tidak terus-terusan terjebak dan jadi korban eksploitasi ya dari sindikat para perekrut pekerja ilegal itu ya. Dan termasuk channel ini juga. Terus untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan sobat-sobat ya, hati-hati. Nah, semua PMI bermasalah tadi udah melalui proses asesmen. Dan hampir semuanya itu dinyatakan terindikasi sebagai korban human trafficking tadi. Sebelumnya, bulan Agustus, Kemlu tuh udah mulangin sekitar 241 PMI bermasalah dari Kamboja. Dan indikasinya sama pula, sama tindak pidana penipuan kerja. Tapi ya, sayangnya sampai saat ini, KBRI Phnom Penh tuh masih aja dapat banyak aduan gitu loh dari WNI yang ada di Kamboja yang mengaku udah jadi korban penipuan lowongan kerja. Sama, di channel Inside Octave juga banyak nih yang komen, yang japri ke saya ngadu. Wah Pak, saya lagi kena tipu nih, saya kerja di Kamboja nggak sesuai dengan janji, sesuai dengan kontrak. Nah, begitu sampai di sini disekap, nggak bisa keluar dari tempat kerja, bisa tolong nggak? Jadi, kedatangan para WNI itu yang ke Kamboja itu berujung pada eksploitasi para WNI yang akhirnya dipekerjakan sebagai scammer, online scammer untuk menawarkan investasi bodong, investasi palsu itu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa PMI bermasalah tadi, mereka tuh bilang ya, alasan mereka tuh cukup valid gitu ya. Kalau kenapa sih mereka datang ke Kamboja? Ya cari nafkah lah ya. Karena sebagian tuh mereka bilang karena udah kehilangan pekerjaan di Indonesia selama masa COVID. Terus ada usaha yang bangkrut. Terus ada juga lulusan sekolah ya yang bahkan sampai perguruan tinggi yang kesusahan mencari pekerjaan di Indonesia. Perusahaan ini benar-benar bermaksud gitu menurut kami saat itu. Tapi ya setelah kami sampai di Kamboja dan 3 hari setelah itu saya tahu bahwa ini investasi bodong, kerjanya menipu orang, lalu cari customer. Ya cuman gimana lagi harus saya kerja juga karena biar bagaimanapun keluarga saya di rumah berduaan gitu. Nah, di sini saya sepakat terus dengan KBRI dan sekali lagi nggak pernah bosan mengingatkan buat sobat-sobat di Indonesia jangan mudah percaya dengan tawaran kerja di luar negeri khususnya yang Kamboja yang disebarkan melalui media sosial. Pekerja-pekerja di Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri agar lebih hati-hati dan cek validasi untuk profil dan dari perusahaan tersebut di
Selain itu juga, kalau kita mau berangkat kerja ke luar negeri itu ya, kita tuh harus menempuh prosedur yang tahapnya panjang, nggak singkat, tidak instan, seperti yang dijanjikan para so-called sindikat perekrut tadi. Buat sobat-sobat yang jadi korban, sekali lagi, Anda tuh masih beruntung, masih bisa dibantu pemulangannya sama KBRI Phnom Penh. Sebagai korban pula. Tapi kalau pulangnya sebagai target kriminal gimana? Alias DPO, haha, dijemput polisi. Nah, itu bisa lebih gawat lagi, bro. You know kan, baru-baru ini beberapa minggu yang lalu, setelah tertangkapnya bandar judi online kelas kakap, yaitu Apin BK, yang waktu itu menurut berita ditangkap di Malaysia. Apin ditangkap di Malaysia setelah Polri bekerja sama dengan kepolisian Malaysia. Begitu sampai di Indonesia, Apin langsung menjalani pemeriksaan dan ditahan di Bareskrim Polri. Kapolri mengapresiasi penangkapan bos judi online Apin BK karena namanya juga sempat masuk dalam jaringan judi online konsorsium 303. Nah, nggak lama setelahnya tuh ada 3 orang lagi. WNI yang konon merupakan jaringan atau tim dari Apin BK itu juga dijemput polisi di Kamboja. Dibawa pulang ke Indonesia dan diproses hukum agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang sempat viral beritanya itu, ketiga orang yang jadi DPO kasus judi online tersebut tuh namanya Cokro Sutrisno, Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi. Sampai disambut Kapolri juga loh di airport Cengkareng. Sampai bikin konferensi pers gitu. Banyak banget wartawan. Terus ketiganya disuruh pakai baju tahanan, buka masker, dan dipamerin gitu ke media. Sadis. Karena begini bro, di Indonesia tuh Kapolri, ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo itu sudah menyatakan bahwa dia tuh udah dapat perintah dari Presiden Jokowi untuk memberantas semua judi online. Itu lagi gencar-gencarnya sekarang. Judi online tuh lagi gencar-gencarnya diberantas, terutama sejak kasus Verdi Sambo ya. Nah, konon kasusnya itu berimbas besar pengembangannya ke judi online. Dan ini menjadi komitmen dari Polri untuk bersih-bersih internal dan betul-betul melakukan tindakan terhadap judi online. Itu kata Bapak Kapolri. Jadi makanya sobat-sobat berhati-hatilah untuk memilih pekerjaan di Kamboja. Dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terjebak jadi korban penipuan maupun juga jadi pelaku loh. Pelaku tindak pidana judi online. Karena meskipun di Kamboja bisnis kasino itu legal, tapi di Indonesia itu merupakan tindakan illegal, tindakan melanggar hukum. Oke lah, baik. Segitu dulu update-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih ya. Salam sehat.